dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya adalah Januati Letare, seorang guru SMP Negeri 3 Tantam Angkola, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Jember. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja yang saya laksanakan di SMP Negeri 3 Tantam Angkola. Pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 7 dengan materi aritmatika sosial. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Hai. Gimana kabar kalian? Sehat, Bu. Gimana kawan-kawan? Hadir semua? Iya, Bu. Siapa tidak hadir? Sehat, Bu. Sebelum kita masuk pelajaran, coba dulu ketua kelas pimpin doa ke depan. Mari kita berdoa untuk kamar kita berdoa di kelas. Datang dulu nak. Kita sudah mengetahui aritmatika ya. Itu ada berapa macam? Ada tiga. Nah, yang kalian tahu itu apa? Bruto. Neto. Nah, neto neto Bersih. Nah, sekarang tahu apa? Berat bungkus ya. Itulah tentang aritmatika sosial bruto, neto dan tara. Sekarang kita mempelajari tentang tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran, perhatikan, dengan literasi informasi dan diskusi peserta didik menjelaskan pengertian bruto, neto dan tara dengan tepat. Sekarang nomor 2, dengan literasi informasi dan diskusi peserta didik menyelesaikan permasalahan yang berkaitan bruto, neto dan tara dengan tepat. Coba yang tahu lihat apa pengertian bruto? Oke, kita nak. Bruto adalah barang benda dengan bungkusan atau barang bersih. Oke, itulah. Nak, terima kasih atas jawaban untuk kawan kita ya. Siapa yang tahu tentang manfaat bruto, tara dan neto dalam kehidupan sehari-hari? Benar? Memudahkan kita dalam berbelanja barang. Oke, betul nak? Sangat luar biasa. Oke anak ya, perhatikan dari ini ya, dari papan tulis. Sekarang ini apa yang tahu ini? Neto, bruto, tara. Coba nomor 1 bruto adalah coba 1. Oke, perhatikan ya. Kita lihat. Neto, bruto, dan tara. Neto adalah berat bersih suatu barang. Sedangkan bruto adalah berat suatu barang berserta dengan kemasan atau biasa disebut berat kotor. Sekarang tara. Tara adalah selisih antara bruto dan neto. Dengan kata lain, tara adalah berat kemasan suatu barang. Itulah ketiga aritmatika sosial ya, tentang bruto, neto dan tara. Berarti kita sudah mengetahui mana bruto adalah berat kotor, neto adalah berat bersih, dan tara adalah berat bungkus. Ya, itulah 3 macam tentang aritmatika sosial. Perhatikan ya, wilayah amatilah, perhatikan hal yang perhatikan oleh gurumu ya. Ini gurumu ya, ini
cara mempraktekkan. Nah, praktekkan ya. Ini namanya adalah neraca ya. Neraca adalah pengukuran antara neto, bruto, dan cara menggunakan neraca. Ya, perhatikan. Jadi ini kita timbang. Ini adalah tara. Tara tadi apa tadi tara? Berat bungkus ya, berat bungkus ya. Nah, jadi ini kita cara menghitung tentang tara ya. Jadi kita timbang ya. Nah, sekarang kita menghitung bruto ya. Nah, bruto. Nah, ini kita timbang adalah bruto ya. Nah, bruto adalah hasilnya adalah 18. Nah, sedangkan neto, ini neto ya, karena dia kita buka dalam bungkusan ya. Neto adalah neto adalah 18. Nah, sekarang adalah neto. Neto adalah 17. Ya, neto adalah 17. Tara adalah 2 ya. Oke. Nah, berarti kita beruntungnya membeli ini makanan ini ya, makanan yang lezat ya. Sekarang kita timbang berat bersihnya berat bersih adalah 18 ya. Sementara ini dituliskan 17. Berarti kita beruntung. Anak-anak ibu ada yang bisa membantu ibu tentang neto. Silakan ya. Ada yang bisa membantu ibu tentang neto ini? Oke? Ada simpen lagi. Oke, perhatikan. Ada yang bisa kalian membantu ibu menunjukkan neto pada kemasan ini. Coba tangan nak. Oke nak, berdiri. Sekarang coba timbang nak. Oke, tepuk tangan dulu kawan kita. Anak-anak, sekarang kawan kalian sudah menimbang ya. Beratnya berat bersih. Berapa tadi? 18. Sedangkan yang dibungkus ini adalah 17. Jadi coba yang lain. Nah ini ya. Kenapa bisa demikian? Apa ada bisa yang kalian jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Ya Bu, Ya nak. mungkin ada kekeliruan saat menimbang. Oke, tepuk tangan untuk kawan kalian. Ada yang yang lain nak? Perbedaan pada alat penimbang. Tangan nak.
Ya, bisa jadi. Ada pertimbangan ya. Ada ini, pada berat bersih ya. Ini pada masa apa ya? Masih basah. Baru kembali ke apa? Ke warung masing-masing. Berarti dia akan kering, ya. Makanya ini roti ini dari apa ya? Dari pabrik ya. Suhu ruang dan udara mempengaruhi berat suatu barang. Udah paham kan tentang pelajaran kita? Nah, sekarang kita memasuki lembar kerja peserta didik ya. Ini kita mengerjakan aritmatika, sosial, bruto, neto, dan tara ya. Perhatikan, ini tuliskan nanti nama kelompokmu ya. Baru kerjakan ini aktivitas pertama ya. Baru buat nanti nama makanan yang ada di kolom ini. Kita beli ini ya. Ini lembar kerja pendiri ini dan kerjakan satu kelompok ya. Iya. Perhatikan ya, setiap kelompok kalian apa bawa bungkusan, baru timbang ke depannya, berapa timbangannya per kelompok ya. Mulai dari kelompok 1. Coba, nak. Oke, sekarang kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Berkelompok, berapa timbangan yang kalian timbangnya? Iya. Sudah, Bu. Kita semangat. Harus berapa ya? Coba dulu. Bacakan tulisan ucapan itu. Ya, kelompok dulu, kelompok. Oke.
nak ya? Ya, Bu. Lah semua. Kami dari kelompok 2, saya yang bernama Cindy dan ini teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, mengapa nilai neto yang tertera pada kemasan berbeda dengan hasil berat penimbangan makanan yang kalian timbang secara utuh? Bisa jadi saat di pabrik, suhu ruang dan udara memengaruhi berat makanan tersebut. Yang kedua, nilai neto yang tertera pada kemasan sama atau mendekati dengan nilai berat apa setelah kalian lakukan penimbangan pada makanan yang kalian bawa? Nilai berat bruto dari makanan hampir sama dengan nilai neto. Yang ketiga, dari hasil pengamatan, berat yang manakah yang dimaksud sebagai bruto? Bruto berat kotor yang bernilai 17 gram. Yang keempat, dari hasil pengamatan, berat yang manakah yang dimaksud sebagai tara? Berat bungkus yang bernilai 0,8 gram. Sekian dari presentasi kami. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Kepada teman-teman, ada saran atau pertanyaan yang mau disampaikan? Kepada kelompok 2, mohon diulangi jawabannya. 1. Bisa jadi saat di pabrik suhu ruang dan udara memengaruhi berat makanan tersebut. 2. Nilai berat bruto dari makanan hampir sama dengan nilai berat neto. 3. Bruto berat kotor yang bernilai 17 gram. 4. Berat bungkus yang bernilai 0,8 gram. Terima kasih dan saya sudah mengerti dengan jelas. Tepuk tangan dari kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok 1 ke depan nak. Kenapa nih? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Mengapa nilai neto yang tertera pada kemasan berbeda dengan hasil berat penimbangan makanan yang kalian timbang secara karena berat udara yang ada pada kemasan berbeda akan berubah atau suhunya berbeda. 2. Nilai neto yang tertera pada kemasan sama atau mendekati dengan nilai berat apa setelah kalian lakukan penimbangan pada makanan yang kalian bawa. Tidak sama, tapi mendekati sedikit. 3. Dari hasil pengamatan, berat yang manakah yang dimaksud sebagai bruto? Berat yang dimaksud bruto adalah berat keseluruhan. 4. Dari hasil pengamatan, berat yang manakah yang dimaksud sebagai tara? Berat yang dimaksud tara adalah berat emas. Anak-anak ibu ada tentang kami dan diskusi kelompok 1. Oke. Saya setuju dengan pendapat kelompok 1, meskipun jawaban kalian dengan kami berbeda, tapi memungkinkan beratnya, tapi bisa saja pendapat kalian mempengaruhi berat makanan dalam Oke. Tepuk tangan nak. Mari kita masih banyak 9 menit lagi kak. Tidak.
Seperti nakingnya itu. Tiga, dua, satu. Toki. Sebelum kita menyimpulkan materi pelajaran hari ini, anak-anak ibu ada yang bisa menyimpulkan diskusi hari ini? Saya Bu, oke nak, berdiri. Menurut saya kesimpulan pada hari ini, bruto, neto, dan tara merupakan pelajaran yang penting pada pelajaran matematika karena sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan nak. Ada yang lain? Ayo Bu, Oke nak, berdiri. sebelum kita membeli barang kita harus tahu dulu bruto, neto, dan tara. Menurut saya itu kesimpulan hari ini. Oke nak, tepuk tangan. Betul nak. Dan kalian simpulkan pada pelajaran hari ini ya, bruto, neto, dan tara sangat penting untuk kalian ketahui. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari barang, dari kemasan. Disitulah kita ketahui berapa berat bersih, berat kotor, dan berat kemasan atau bungkusan. Sekarang ibu akan melakukan refleksi untuk kalian. Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah kita mempelajari materi ini. Kira-kira anak-anak ibu ada mau menyampaikan pendapat kalian? Saya Bu. Yana, silakan maju. Hari ini perasaan saya setelah mempelajari pelajaran hari ini sangat senang dan mudah dimengerti. Karena sebelum saya mempelajari materi ini, saya tidak mengetahui apa itu bruto, neto, dan tara. Oke, tepuk tangan nak. Nah, sekarang kelompok yang lain. Saya merasa senang karena saya bisa mengetahui tentang bruto, neto, dan tara. Dan juga saya merasa senang karena saya bisa mengetahui tentang penimbangan ini. Sebelumnya saya tidak pernah menimbang kemasan di timbangan seperti ini. Segitu saja tentang pendapat saya. Oke, tepuk tangan nak. Nah, ini, bentar ini. Nah, sekarang untuk memperdalam materi neto, bruto, dan tara. Ibu kasihkan kalian tugas. Kalian bisa mengerjakan di rumah. Tulis selembar kertas kalian. Iya, Bu. Nomor 1. Amati kemasan pada makanan yang sering dikonsumsi pada amati
pada makanan. Dah, amati pada kemasan makanan pada hari ini. Tadi kita terus amati kemasan makanan yang sering kalian konsumsi. Sehari-hari. Iya, neto pada kemasan. Iya, neto pada kemasan. Itu saja kalian kerjakan di rumah. Iya, Bu. Iya, minggu depan kita akan mempelajari tentang bangun ruang dan sudut. Ibu harapkan kepada anak-anak ibu sebelum kita memasuki materi untuk minggu depan, ibu harapkan kalian belajar di rumah pada malam hari sebelum pelajaran dimulai. Tunggu. Ibu akan mengulasi sedikit pada pelajaran yang akan datang. Sebelum materi ibu jelaskan minggu depan. Diam dulu. Sekian pada pertemuan pada pelajaran hari ini. Kita akan mendoa. Itu sebab ke depan ketua. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pada minggu depan kalian ibu ingatkan kembali minggu depan kalian harus membawa penggaris, busur, roll dan jangka. Iya, Bu. Iya, Ibu. Ya, Bu. Itu kelas. Sekarang kita siapkan barisan. Ibu minta tolong siapkan kelas. Yuk. Wadah, ibu kita menghadap. Ya. Let's